Gue yakin banyak orang dewasa di luar sana tuh mereka pasti kangen masa-masa kecilnya, entah dengan lingkungannya, dengan suasana alamnya, dengan kesejukan di masa dulu gitu. Yang akhirnya gue coba tuangkan di lagu ini gitu. Oke. Kayak kesannya tuh kalau nggak tahu ya, kalau gue ngedengernya kayak kita tuh lagi ngobrol. Nah, kita tuh lagi ngobrol sebetulnya kan. Kayak ngajak ngobrol jangan gitu. Jangan diam. Kan kayak ngajak ngobrol gitu. Emang kayak gitu point of view si lagunya? Ya, memang seperti itu. Podcast Lintas Langit. Please welcome Dudlita. Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Omongkeun di dia weh, tong di ditu. Cak. Ya, karena tadi Bang Sugi the best. Ini saya merinding sekali dengar kata-katanya, liriknya. Iya. Karena tadi Bang Sugi bilang lagu favorit yang ini, jadi kita langsung saja ke Bang Sugi dulu. Oke, kok gitu ya cara mainnya ya? Gimana? Kebalik dong. Enggak, tadi yang baru apa ya? Wah. Yang benar-benar fokus banget itu dengerin gitu. Yang di part ini loh yang satu persatu menutup layar menuju karam menanti karam menuju usai. Itu apa maknanya? Apakah satu persatu menutup layar menanti karam menuju usai? Apa ini konteksnya? Kalau gue memaknainya itu bisa ke sebuah proses akhir hidup seseorang, apa kematian atau apa gitu. Ini tapi interpretasinya lu tuh apa di situ?
Ya itu tadi yang gue bilang di awal bahwa 3 lagu ini tuh bisa diinterpretasikan kemanapun gitu. Tapi feel gue waktu nulis lirik ini, karena kan waktu itu disuruhnya bikin 2 lagu. Tuh kata pas sutradara Kang Muklis, bikin 2 lagu lagi Pak. Oke. Nah lelah gue mikir, toh pada akhirnya juga kelelahan gue ini bakal selesai gitu. Semua bakal berlalu, ya udah dibikin aja. Terlintaslah kata-kata itu satu persatu. Akhirnya satu-satu liriknya beres gitu. Oke. Tapi dipikir-pikir ya jadi lebih mendalam bahwa kita semua bakal kayak gitu kok gitu. Satu persatu dari kita tinggal menanti kara menuju usai pada akhirnya gitu. Dan lebih ke ini pilihan gitu. Apakah kita akan selesai dengan penyesalan atau selesai dengan sebuah kepuasan? Gitu. Karena kalau diperhatikan dari segi liriknya dibandingkan lirik yang lagu sebelum-sebelumnya, ini lebih banyak analogi, lebih banyak analoginya, lebih terus kontemplatif ya. gitu. Terus ditambah refnya tuh. Jadikan barat daya tujuan, sementara kau berlayar ke selatan. Ini menceritakan tentang apa nih? Gitu ya. Beda arah gitu ya. Apakah sebuah ini apa ya? bisa nggak ini dibayangkan kayak sebuah hubungan yang beda arah Bisa, gitu bisa. atau apa Yang beda gitu? arah. Kalau Lita menerjemahkannya apa? Nah, ya coba gimana? Iya, 2 orang yang beda tujuan gitu loh. Tapi mereka nggak bisa menyatu lagi gitu karena beda arah, beda tujuan. Nah, itulah kita semua sekarang kan. Ada yang jaga bumi, ada yang rusak, ada yang ya gitu. Jadi ada yang berlawanan arah. Jadi buminya sendiri bingung, aku tuh mau diapain sih sebetulnya gitu loh. Yang satu Nggak ke barat gini loh daya. caranya mencintai. Masuk, kok. Bumi kan. Tergantung yang nyanyiinnya dia mengimajinasikannya kemana. Kalau tentang hubungan dia ya masuk juga. Oke. Kalau ya gitulah. Yang satu pengennya dengan cara kampanye, ayo. Yang satu dengan ya pokoknya gitulah. Dan ini kalau menurut gua kayak ngepas banget jadi klimaks atau penutup. Nah, Kayak memberikan pilihan kan. Iya, closing statementnya gitu kan. Ih, mantep banget ya kata-katanya ya. Closing statementnya di sebuah pertunjukan dengan ditutup lagu ini gitu. Udah gitu di sini Nurlita ini apa ya, sendirian menyanyikan lagu ini gitu. Nah, apa yang ada di benak Nurlita pada saat kamu sendirian nyanyi lagu ini, terus dihadapkan dengan spotlight yang nyorot ke kamu banget gitu. Dan dari 3 sesi itu kamu konsisten loh nyanyi lagu ini tuh penuh pendalaman gitu. Nggak ada satupun yang lost. Saya doang yang ketiduran Pak. Sesi ketiga. Gimana Nur? Pas nyanyi lagu itu ya, aku tuh ngerasa kayak ada di dalam lagu itu gitu. Kenapa kayak kata Pak Reza tadi gitu? Karena nggak tahu kenapa masuk aja gitu di diri aku gitu. Ada ngalamin, apakah ada pengalaman pribadi atau gimana gitu? Gak ada sih, cuman kayak masuk aja gitu. Langsung cocok aja sama lagunya pinter gitu. ngelesnya ya. Iya. Terus juga aku emang suka lagu yang mellow gitu loh. Iya, jadi langsung masuk. Jadi pas gitu. begitu bawain lagu ini, wih, aing pisan gitu. Iya, aing pisan. Ya. Itu ngerjainnya berapa lama tuh si ini terakhir kan 1 2 3 mungkin udah aduh apalagi ya ini, apakah ini lebih lama? Enggak, ini justru atau paling lebih cepat. cepat? Ini paling cepat justru. Oh, karena dibikinnya justru pas hari itu diminta dan harus ada. Oke. Jadi kata Kang Pulis kan ini harus ada satu lagi nih buat closing, satu lagu lagi, tapi harus dapat. Nah, semuanya kan berkecamuk ngebayangin ini pementasan gimana ya kalau nanti tiba-tiba teh semua kita udah latihan panjang dengan proses suka dukanya selesai. Lu kan kena banget ya biasa kalau udah beres pentas tuh dipengen lagi gitu. Iya. Yang kebayang ini aja gitu. Akhirnya ya lebih cepat karena situasi lingkungannya, terus keinginan untuk menyampaikan kalau kata Wahyu epilog gitu. Kuat banget jadi lebih cepat gitu malah. Karena berarti 1 hari ya, Kang? Nggak 1 hari. Pokoknya pas kalian lagi briefing, aku nulis lagu ini gitu. Oke. Coba aku mau dong ditularin tuh kayak gimana. Kayaknya secepat itu ya. Nah, sebetulnya itu bisa dipelajarin gak sih? Maksudnya cara nulis gitu. iya gitu, kayak gitu tuh bisa dipelajari gak? Kalau
ini harus dilatih sih. Oke, Iya. kalau dirimu tuh latihannya gimana? Latihannya ya sering ngetik tulisan random aja di Instagram, di notes, di WhatsApp, tak kirim ke diri sendiri. Terus scrolling di Instagram juga kan banyak tuh. Tapi memang basicnya, maaf ya para senior ya gitu, kita harus paham konsep-konsep majasi gitu, metafor, personifikasi, alegori dan lain-lain. Kalau kita udah punya basic itu, ya tinggal nyusun pilihan katanya aja. Oke, berarti Bapak ini backgroundnya biologi. Bukan ya? Saya kebidanan, Mas. Berarti itu sangat mendukung berarti Sangat ya. mendukung, bener. Suasana terakhir tuh pas lagi pada latihan, apa ya yang enak buat terakhir. Nah, gua kan selalu tiap abis beres pentas tuh kita semua lah pasti ngerasain. Abis beres pentas tuh ada yang hilang kan. Ya Allah, prosesnya udah panjang. Gini doang nih. Nah, menutup layar makanya tuh gitu. Oke, berarti konteksnya emang pertunjukan ya. Tunjukkan gitu. Oke, cuman ya itu dia ajaib ya sebuah karya itu. Padahal mungkin maksud si pembuatnya itu ke arah mana. Nah, kita sebagai yang dengar ataupun yang ngelihat itu bisa menginterpretasikannya macam-macam gitu. Dan gue memang tipe orang yang kalau bikin lagu atau apa sebetulnya nggak pengen kayak gini gitu, nggak pengen menerjemahkan asli gimana. Iya. Terserah kalian lah. Iya, karena kan pendengarnya gitu ya. sebetulnya karya itu lepas Lepas. setelah itu diterbitkan kan. Iya, diterbitkan, Gitu. Jadi tergantung kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman suka sama lagu-lagu yang ada di Pementasan Kecelak. Jadi ada 4 lah. 4 karya utama yang tadi itu ya, yang jadi bagian dari dialog atau turunan libretonya itu. Seperti itu. Next, Oke. Lita, gimana? Tertarik lagi untuk bawain ini? Tertarik. Tertarik. Seru. Ya, kita sama-sama berdoa lah ini bisa Iya. kita dipertontonkan lagi gitu di panggung-panggung selanjutnya. Dan habis ini kita akan ketemu lagi di tema yang lebih mendalam lagi soal pertunjukan Kecelak. Kecelak. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, tong kemana-mana, tetap di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Omongkeun di dia weh, tong di ditu. Satu persatu. Menutup layar. Podcast Lintas Langit.